Perkenalkan, nama saya Octavianus Barus, mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro semester 7 dengan NIM 23010117120054. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pengolahan hasil ternak, yaitu telur, yang berfungsi untuk memberikan waktu simpan yang lebih lama atau pengawetan kepada telur tersebut. Kali ini kita akan membuat telur asin. Nah, dalam pembuatan telur asin terdapat dua metode yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Metode yang pertama adalah metode kering dengan menggunakan abu dan batu bata, yang dimana telurnya akan dibungkus dan disimpan selama beberapa hari. Nah, namun metode yang kedua, metode yang lebih praktis, yang umumnya juga dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan metode perendaman air garam. Metode perendaman air garam tersebut hampir sama, cuman ini adalah metode basah, di mana hanya memanfaatkan garam dan telur. Nah, dengan penyimpanan dalam jangka waktu yang lama, dalam pembuatan telur asin kali ini kita menggunakan waktu 12 hari. Nah, dengan demikian garam-garam tersebut akan masuk ke dalam telur dan membuat telur menjadi asin. Kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan telur asin. Yang pertama adalah alat. Alat yang pertama adalah tempat yang steril untuk tempat telur setelah dicuci. Kemudian yang kedua ada wadah untuk tempat penyimpanan telur selama proses pengasinan. Yang ketiga ada gelas untuk takaran jumlah garam dan air yang digunakan. Kemudian ada sendok untuk menentukan dan mengaduk air dan garam saat pelarutan. Kemudian ada plastik dan karet yang digunakan untuk menutupi telur bagian atas supaya tidak mengambang. Kemudian ada bahan yang diperlukan antara lain telur ayam tentunya sebanyak 8 buah. Kemudian ada garam dan ada air. Langkah pertama untuk membuat telur asin adalah mencuci telur tersebut sampai bersih dengan menggunakan air mengalir. Langsung saja kita cuci telurnya. Langsung saja kita cuci telurnya sebagai berikut. Ini telur yang telah bersih, kemudian kita tiriskan sampai kering. Langsung saja ke tahap pembuatan telur asinnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan larutan air garam terlebih dahulu dengan konsentrasi 20%. Kita menggunakan pengukuran seperti gelas ini, satu gelas garam berbanding dengan 4 gelas air. Artinya kita telah membuat larutan dengan konsentrasi 20%. Kemudian garam yang telah terukur dalam satu gelas ini kita masukkan ke wadah untuk penyimpanan telur. Kemudian kita tambahkan 4 gelas air. Selanjutnya kita mengaduk larutan air dan garam tersebut sampai homogen. Setelah homogen, selanjutnya kita masukkan telur yang telah dicuci bersih dan dikeringkan ke dalam wadah tersebut.
Seperti yang dapat dilihat, telur tersebut mengambang karena adanya konsentrasi yang tinggi dari garam. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita dapat memberikan wadah plastik di atas penyimpanan telur tersebut. Lalu ditimpa seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan demikian, telur tersebut akan berada di bawah sehingga garam-garam yang berada pada larutan tersebut dapat meresap secara sempurna melalui proses difusi ke dalam telur tersebut. Untuk selanjutnya ini disimpan selama 12 hari dan setelah 12 hari dapat direbus untuk dikonsumsi. Ini adalah hasil perendaman telur pada air garam setelah 12 hari. Nah, setelah 12 hari perendaman pada air garam dengan konsentrasi 20% tersebut, selanjutnya kita sudah dapat merendam merendam telur tersebut atau merebus telur tersebut ke dalam air mendidih. Nah, apabila waktu yang digunakan dalam perendaman telur ke dalam air garam tersebut lebih singkat, misalnya hanya 5 hari, kemungkinan daya simpan telur tersebut juga semakin pendek karena belum optimal. Kemudian cita rasa yang dihasilkan dari telur tersebut kemungkinan juga belum seasin yang diharapkan dari produk telur asin pada umumnya. Namun bila terlalu lama merendam telur tersebut pada air larutan garam dengan konsentrasi 20%, maka kemungkinan telur tersebut yang dihasilkan akan semakin asin karena semakin lama cairan garam akan masuk ke dalam telur tersebut sehingga membuat semakin tinggi konsentrasi garam yang ada dalam telur dan membuat cita rasa telur menjadi asin dan kurang disukai. Dalam perebusan telur tersebut kita membutuhkan air yang digunakan untuk merebus telur dan wadah untuk perebusan serta sendok untuk memindahkan telur. Telur direbus setelah air mendidih. Nah, tujuannya karena bila telur langsung dimasukkan ke dalam air sebelum air tersebut mendidih, maka kontaminasi juga dapat terjadi di situ. Nah, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut, setelah mendidih airnya kita masukkan telurnya. Nah, langsung kita buka. Ini adalah hasil telur yang telah direndam air garam selama 12 hari. Nah, ini fungsi plastik yang sebelumnya ditambahkan untuk membuat posisi telur tetap di bawah. Karena jika kita angkat plastiknya, otomatis telurnya akan ke atas. Sehingga kalau misalnya kita tidak tekan, bagian atas telur tersebut tidak akan terendam oleh larutan tersebut. Sehingga rasanya menjadi kurang seragam. Sehingga sebaiknya ditambahkan dengan plastik tersebut. Langsung saja kita merebus telur tersebut. Baik, langsung saja kita masukkan air. Kira-kira hampir 1/3 dari wadah tersebut, karena telur yang kita gunakan cukup banyak, yang berjumlah 8. Lalu kita tutup supaya lebih cepat mendidih. Ini air yang kita rebus telah mendidih. Selanjutnya langsung kita masukkan telur yang telah kita rendam dengan air garam dengan hati-hati. Kemudian kita tutup kembali, dan telur ini dapat kita rebus selama 10 menit untuk memperoleh hasil yang baik. Oke, setelah 10 menit selanjutnya kita mematikan kompor dan siap mengangkat telurnya.
telur yang sebelumnya telah kita rebus, kemudian kita dinginkan. Nah, sehingga telur asin tersebut sudah dapat kita nikmati. Seperti ini, langsung kita belah. Dapat diperlihatkan ke kamera. Nih. Ini telur asin dengan menggunakan ayam petelur dengan perendaman selama 12 hari. Nah, mengapa beberapa telur asin ada yang masir, ada yang tidak? Nah, itu ditentukan dari konsentrasi garamnya. Di mana kita tak ketahui garam terdiri dari ion NaCl. Nah, saat kita melakukan perendaman telur ini, kita rendam di dalam air, ion Na+ dan ion Ca negatif akan masuk melalui pori-pori di kerabang telur ini. Mungkin kita tidak melihat pori-porinya, namun sebenarnya ada. Nah, kemudian ion-ion tersebut akan masuk ke dalam dan sampai ke putih telur. Kemudian dia akan masuk ke kuning telur. Nah, di dalam telur tersebut akan terjadi proses pemecahan lipoprotein. Di mana kita tahu lipoprotein itu adalah ikatan antara lemak dan protein. Nah, dengan masuknya ion NH dan Cl tadi, kemudian ikatan tersebut akan terpisah sehingga menimbulkan rasa yang masir. Nah, selain itu, lama penyimpanan juga semakin meningkatkan kemasiran, namun juga meningkatkan keasinan dari telur tersebut. Langsung kita coba. Menurut saya, rasa dari telur asin dengan perendaman 20% garam 20% selama 12 hari tersebut sudah cukup baik. Karena tidak terlalu asin, asinnya pas, dan juga terdapat sedikit masir pada rasa di telurnya seperti itu. Kemudian saya hendak memberikan ini kepada teman saya untuk menjadi testimoni. Menurut pendapat saya, rasa asin pada putih telur sudah pas dan kuning telur tidak terlalu asin, jadi sudah cukup untuk saya. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulan dari video pembuatan telur asin tersebut antara lain: 1. Pembuatan telur asin menggunakan konsentrasi garam 20% dengan lama perendaman selama 12 hari menghasilkan telur asin yang memiliki rasa putih telur yang asin atau baik, kuning telur yang sedikit masir dan tidak terlalu asin, tekstur baik dengan aroma khas telur. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kemasiran atau lezat tidaknya telur asin antara lain konsentrasi garam yang digunakan dan lama perendaman telur pada larutan garam. Saran untuk pembuatan telur asin: untuk mendapatkan kuning telur yang lebih masir dapat dengan menambahkan konsentrasi garam yang digunakan dengan batas maksimal 25%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.